Mulai saja ya. Nah, bagi Keting. Keting moderator itu. Keting duluan. Sampai materi apa? Umi. Tahu le materi tumpal ungkul. Penilaian autentik. Kenapa tidak kasih tampil PPT ya? Kirola Keting sudah jauh ti. Oma ke sebanyak sandu lampu. Iya, mamantin. Lagi berdrama Ibu main dapat dengar ini Mas suruh kasih menyala lampu. Oke. Sudah. Oke, sudah Mei siap. Ngana tadi tunggu abalo. Tidak mau ketahui meja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Pada sore hari ini kami dari kedua akan mempresentasikan materi tentang penilaian autentik dalam konteks kurikulum 2013 untuk mata kuliah penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, sebelum masuk presentasi, saya sebagai moderator Trifal Ibrahim dan pemateri satu itu ada Yani Sofia. Dan untuk pemateri satu dipersilakan untuk menjelaskan materi presentasi pada sore hari ini, dipersilakan. Menyala ya. Yen, suaramu. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang penilaian autentik dalam konteks kurikulum 2013. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa materi berikut. Apa sih itu penilaian autentik? Nah, pasti teman-teman penasaran kan? Ayo kita next ke slide berikut. Oleh Elin Rosalin, dalam penilaian autentik ini merupakan penilaian yang sebenarnya terhadap perkembangan peserta didik. Jadi ini penilaian autentik itu adalah sesuatu yang betul-betul real terjadi di lapangan atau di lingkungan sekolah. Baik dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan tugas-tugas, tanggung jawab, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. Sedangkan menurut Supardi, mengungkapkan bahwa authentic assessment adalah suatu asesmen hasil belajar yang menuntut peserta didik menunjukkan prestasi dan hasil belajar berupa kemampuan dalam kehidupan nyata, dalam bentuk kinerja atau hasil kerja. Next. Nah, definisi penilaian autentik. Istilah penilaian merupakan sinonim dari pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Sedangkan autentik yaitu nyata atau valid. Jadi teman-teman bisa mengetahui penilaian itu berarti pengukuran, pengujian, evaluasi. Sedangkan autentik itu yang nyata. Jadi penilaian autentik adalah pengukuran, pengujian, evaluasi yang nyata atau real terjadi. Nah, penilaian autentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah suatu proses evaluasi terhadap hasil belajar dan kinerja peserta didik dalam mengaplikasikan di kehidupan nyata. Next. Nah, penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan dan standar penilaian yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Perencanaan penilaian peserta didik disesuaikan dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Nah, yang terakhir, pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Standar penilaian ini disusun sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah pada satuan pendidik dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Next.
Nah, menurut Kemendikbud, standar penilaian pendidikan itu ada kriteria, mekanisme, prosedur, dan instrumen. Penilaian hasil belajar peserta didik, penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang mengukur hasil belajar. Berarti penilaian pendidikan itu adalah sebuah data atau sebuah mekanisme yang tujuannya untuk mengumpulkan, mengolah sumber data yang tujuannya mengukur hasil belajar peserta didik. Salah satu cara mengukur hasil peserta didik itu ujian nasional, ujian untuk tingkat kompetensi, ulangan tingkat kompetensi, ulangan akhir semester, penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, penilaian hasil portofolio, ulangan hari. Oke, next. Pendekatan TPACK adalah yang berhubungan dengan pengetahuan yang dibutuhkan oleh pendidik untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran konten tertentu. Nah, jadi pendekatan TPACK yang saya bahas di sini ini, bagaimana penilaian autentik itu berkaitan dengan pendekatan TPACK. Pendekatan TPACK di sini itu kayak yang dibutuhkan adalah pengetahuan yang berkaitan dengan pendidik dan bagaimana pendidikan itu mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran tertentu. Jadi pembelajaran di sekolah itu alangkah lebih baiknya itu menggunakan pendekatan TPACK. Oke. Nah, TPACK merupakan sebuah jalan cerdas untuk menjamin terlaksananya pembelajaran sesuai dengan tuntutan pernyataan yang terjadi berdasarkan pernyataan di atas penerapan TPACK dalam pembelajaran yang sangat sesuai dengan tuntutan abad 21 yang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Next. Nah, karakteristiknya. Ada yang namanya kesinambungan, ada yang namanya terintegrasi dan dapat digunakan sebagai feedback. Nah, ada yang namanya dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Berarti kita bisa menilai peserta didik itu baik dalam pembelajaran sedang berlangsung maupun sesudah. Kemudian ada yang namanya baik digunakan untuk formatif atau sumatif. Yang terakhir yang diukur keterampilan, performansi, bukan mengingat fakta. Next. Nah, ini prinsip penilaian autentik. Nah, penilaian autentik mengacu kepada keterampilan standar nasional berdasarkan pada faktor indikator penilaian autentik harus menyeimbangkan 3 ranah. Nah, apa-apa 3 ranah itu? Kognitif, afektif, dan psikomotor. Next. Adapun hal-hal yang dapat menjadi dasar penilaian prestasi siswa meliputi K13, ada 6 macam. Ciri penilaian autentik yang meliputi mencangkup semua aspek pembelajaran, yakni kinerja atau hasil dan produk. Kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses mengajar berlangsung. Kemudian penilaian output bertujuan untuk mengetahui penilaian kompetensi dari peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Hasil penilaian output dibandingkan dengan KKM yang telah ditentukan sebelumnya dan dianalisis berapa peserta didik yang sudah tuntas. Next. Nah, ada yang namanya keutamaan penilaian autentik. Keutamanya, penggunaan penilaian autentik memungkinkan melakukan pengukuran secara langsung terhadap kinerja siswa sebagai indikator capaian kompetensi. Penilaian autentik memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi hasil belajarnya. Dengan penilaian autentik, siswa itu diminta mengkonstruksi apa yang telah diperoleh. Ketika mereka dihadapkan pada situasi yang konkret dengan cara pembelajar akan menyeleksi dan menyusun jawaban berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan dianalisis situasi yang dilakukan agar jawabannya relevan dan bermakna. Jadi penilaian autentik itu membuat siswa itu lebih disiplin dalam mengerjakan sesuatu karena kita bisa melihat langsung. Seperti itu. Next. Nah, ada jenis-jenis penilaian autentik. Nah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, 3 ini yang termasuk dalam jenis-jenis penilaian autentik. Ketika teman-teman menilai dalam penilaian autentik, teman-teman harus memperhatikan penilaian sikapnya bagaimana, penilaian pengetahuannya bagaimana, penilaian keterampilannya bagaimana. Next. Nah,
Hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai prestasi peserta didik dalam penilaian autentik. Ada yang namanya penilaian proyek, kuis, prestasi, demonstrasi, hasil tes tulis, portofolio, pekerjaan rumah, dan laporan, serta yang terakhir karya peserta didik. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Keting. Sudah. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini, dan jika ada pertanyaan atau sengketa dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, siap. Izin Terima kasih. bertanya, moderator. Menurut Fadila. Dan Baik, siapa ya? terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ini saya menilai bahwa di penilaian di sekolah-sekolah kadang saya rasa tidak adil, bukan juga saya rasa, tetapi itu terjadi di beberapa anak-anak yang saya lihat setelah penerimaan lapor atau setelah tugas mereka selesai, tapi rata-rata sih kelihatannya penilaiannya itu kurang adil itu kita dapatkan saat penerimaan lapor. Saya melihat bahwa ada siswa yang rajin tidak mendapatkan nilai yang seharusnya, tetapi siswa yang jarang masuk dan beberapa hal yang lain yang seharusnya dia tidak mendapatkan nilai yang bagus. Tapi yang anak yang sering masuk itu mendapatkan nilai yang tidak terlalu memuaskan. Kira-kira tanggapan kepada pemateri bagaimana tentang penilaian yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penanya. Dan untuk saudari Tiara Kamaru, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya, tolong Anda jelaskan jenis penilaian autentik dari autentik sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta berikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan saya mencoba menjawab pertanyaan dari Nur Fadila dari Sena. Dikatakan bahwa fakta yang berada di lapangan bahwa kebanyakan penilaian itu kayak tidak sesuai dengan keadaan yang nyata. Padahal kita harus bisa menggunakan penilaian autentik, yaitu menilai bagaimana perkembangan peserta didik itu sendiri. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang guru tuh kita harus melihat hal apa saja yang harus kita nilai, baik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin saja yang terjadi itu mungkin guru-guru di luar sana kurang memahami apa itu penilaian autentik. Nah, padahal mereka mungkin hanya menilai sikapnya, tapi tidak menilai keterampilan, kemudian tidak menilai proyek-proyeknya, tidak menilai karyanya, atau tanggung jawabnya di kelas, partisipasinya dalam mengumpulkan tugas, partisipasi dalam kelas, bagaimana dia berkontribusi dalam kerja kelompok di dalam kelas. Mungkin saja kita tidak melihat hal-hal kecil, namun sangat memiliki efek besar di dalam penilaian penilaian siswa seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Rivaldi Ibrahim. Pertanyaan dari Nur Fadila. Iya. Yang saja yang jawab, nanti saya akan jawab pertanyaan dari Tiara Suciani Kamaru. Seperti itu Nur Fadila dari Sena. Tadi kan saya juga sempat menjelaskan bahwa cara-cara kita menilai dengan menggunakan penilaian autentik, kita bisa menggunakan proyek. Nah, proyek itu kayak karya-karya peserta didik. Nah, habis itu kita bisa menilai lagi pengetahuan peserta didik. Nah, pengetahuan itu sampai mana si peserta didik itu memahami materi yang telah kita ajarkan. Nah, kita bisa menggunakan penilaian autentik itu baik sementara proses pembelajaran maupun sesudah proses pembelajaran. Seperti itu Nur Fadila dari Sena. Mungkin jawaban saya seperti kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi. Apakah penanya dapat dipahami?
Baik, terima kasih kepada penjawab. Saya sudah sangat mengerti dan alhamdulillah jawaban dari pemateri sudah bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Tiara Susiani Kamaru mengenai tentang jenis-jenis penilaian autentik dalam pembelajaran. Baik, di sini ada terdiri dari atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka dari sikap tersebut diambil contoh bagaimana seorang siswa itu harus memberikan sikap yang baik terhadap guru maupun teman-teman di dalam kelas. Begitu juga harus memiliki pengetahuan yang luas. Tidak mungkin pasti seorang siswa itu memiliki pengetahuan yang luas saat di kelas dan memiliki juga keterampilan yang saya ambil contoh itu tidak mungkin seorang siswa pas mau ke sekolah sepatunya busuk baru ke meja di luar, itu kan dinilai dari keterampilan untuk seorang siswa. Dan yang kedua itu fokus penilaian yang akan dilakukan, misalnya berkaitan dengan sikap, pengetahuan itu pasti seorang siswa juga memiliki tingkah laku yang lebih baik lagi dan menjadi panutan dari teman-teman. Begitu juga itu tergantung dari diri sendiri. Bagaimana kita seorang siswa dikatakan sebagai siswa yang sering bolos, itu yang harus dinilai oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga itu ada pengetahuan apa yang akan dinilai. Mungkin itu pasti dinilai oleh seorang guru itu di saat penerimaan raport. Itu ada pertimbangan dari seorang siswa. Jika menerima raportnya itu nilainya bagus, tapi kelakuannya tidak bagus dan pengetahuannya juga tidak bagus. Nah, di situ pasti dilihat dari fokus nilai pada jenis-jenis sikap penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Untuk sadari Tiara Susiani Kamaru dapat dipahami, dan jika pertanyaan tambahan. Jelas jawaban dari Ketik, maksud dari Ketik itu penilaian jenis-jenis penilaian autentik itu kan alhamdulillah jawabannya sudah paham. Begini juga, izin menambahkan. Nah, jenis-jenis penilaian autentik itu ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap itu yang berkaitan dengan bagaimana sikap dia di kelas, dari dia bertanggung jawab, berkontribusi di kelas, bagaimana tugas-tugasnya, bagaimana dengan keaktifan di kelas, seperti itu sikap. Nah, yang kedua, penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu bisa Tiara lihat dari tes lisan, bagaimana dia memahami pembelajaran, bagaimana dia mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis pembelajaran yang ada di kelas. Jadi Tiara bisa menilai dari 2 opsi, dari tes tulis dan tulisan. Yang terakhir penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan itu yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti kayak proyek-proyek, habis itu portofolio, kemudian kayak aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kinerja yang langsung dilihat, seperti itu Tiara. Kayak contohnya proyek membuat video senam. Nah, Tiara bisa melihat main keterampilannya di situ, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Saudari Yeyen. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau sanggahan untuk presentasi pada sore hari ini saya tutup. Dan untuk pemateri bisa membacakan kesimpulan. Oh iya, bisa. Bentar. Saya akan buka dulu. Bentar. Kesimpulannya, seiring diterapkan kurikulum 2013, sistem penilaian yang diterapkan dalam pembelajaran adalah penilaian autentik. Penilaian autentik ini adalah penilaian yang menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki secara nyata dan bermakna. Penilaian ini berbasis pada keterampilan siswa yang didasarkan pengetahuan yang dimiliki. Masing-masing siswa nantinya menunjukkan bagaimana kemampuan, bagaimana yang menampilkan performa sesuai semaksimal mungkin, karena kita akan pembelajaran peserta didik itu secara langsung. Terima kasih.
bisa muat banyak. Terima kasih atas kesimpulannya untuk kelompok hari ini, kelompok 2. Dan saya tutup diskusi pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.